Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momen yang sangat indah. Kita puasa di siang hari, kemudian tarawih di malam hari. Mudah-mudahan segala sifat-sifat buruk kita dihilangkan oleh Allah, kemudian sifat-sifat indah dan luhur dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang paling indah yang mencakup urusan duniawiyah, ukhrawiyah adalah as-sulh, yaitu perdamaian. Perdamaian ini bisa kita artikan berarti perdamaian antara dua orang yang bertikai. Bisa juga kita artikan perdamaian ini adalah cinta kedamaian, hati yang damai, hidup yang damai. Terserah Anda untuk memaknainya bagaimana. Cuma yang jelas tema ini sangat menarik dan bisa dipandang dari beberapa sudut. Kalau orang yang cinta damai artinya kan orang kadang akan berkelahi, kadang akan berhual. Itu sifat-sifat orang yang cinta damai. Orang-orang yang mengusahakan perdamaian itu sangat hebat sekali. Di dunia sekarang ini kan kita tidak memungkiri banyaknya terjadi peperangan, kemudian ada kezaliman di dalamnya, ada dan lain-lain lah yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan insyaallah didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas hikmahnya ya kita memandang daripada sunnatullah munnya kadada nang bahual kadada nama amalakan berdamai atau perdamaian, semuanya ada hikmahnya. Makanya ada seorang ulama mengatakan sebenarnya tatkala seorang wali Allah Subhanahu wa taala berdoa minta ya Allah hapuskanlah maksiat seluruh Banjar misalnya, akan terhapus. Doanya kabul. Dia seorang yang dekat dengan Allah. Tapi mereka beradab kepada Allah karena di dalamnya ada sunnatullah. Bahwasanya dalam kehidupan ini memang sudah ketentuan Allah. Ada yang hirang, ada yang putih, ada yang habang, ada yang... Dan begitu seterusnya. Itu adalah sesuatu yang harmoni, yang seharusnya harmonis. Jadi sesuatu yang bermacam-macam, tapi jadikanlah sesuatu yang bermacam itu indah. Sesuatu yang bermacam-macam itu harmoni. Tapi kalau tidak indah namanya tidak harmonis. Tapi kalau harmonis indah. Jadi lukisan itu kalau misalnya bermacam-macam warna, tapi kalau dia harmonis indah. Tapi kalau kada ya kada kau jadi apa-apa. Oleh karena itu hadapi saja hidup ini, terima segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita dalam kacamata dan koridor syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Perdamaian itu yang terbaik. Nah, di antara sifat perdamaian itu adalah wa uhdiratil anfusus syuh. Dan setiap jiwa itu harus kikir dan bakhil. Maaf dalam tanda kutip, tolong difahami. Maksudnya begini, bukan berarti kita harus kikir dan bakhil, tidak. Maksudnya seseorang yang mengusahakan perdamaian sama sekali tidak boleh memihak kepada satu pihak. Walaupun sekecil apapun harus bakhil, artinya sekecil apapun hak pihak A harus diberikan. Sekecil apapun kewajiban pihak B harus disampaikan. Itu makna wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia semuanya ini dalam takdirnya mereka sebenarnya mempunyai sifat kikir. Mereka tidak mau ngasih orang lain, tapi dalam hal-hal yang memang tepat, proporsional, sesuai situasi dan kondisi tepat. Tapi kalau tidak tepat akan menjadi tidak tepat. Oke. Dalam ayat yang lain Allah SWT firman Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma wa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi
fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kemudian ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Apabila ada dua golongan orang mukmin saling menyerang, maka seranglah yang zalim. Kalau yang zalim itu sudah kembali, maka damaikanlah dengan keadilan dan beradalah kamu di tengah-tengah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Kita harus fair, harus jujur. Yang salah tetap salah, walaupun dia saudara kita. Tapi kita juga harus sadar, tatkala kita berusaha untuk mendamaikan, kita harus berada di tengah-tengah, tidak boleh untuk memihak satu pihak pun, dan harus adil. Sesungguhnya kaum muslimin, mukminin semuanya bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara engkau. Dalam sebuah kata-kata hikmah disebutkan, imshi milain wa aslih baina zatil bain. Berjalanlah kamu 2 mil, perbaikilah, damaikanlah antara dua orang yang bertikai. Tidak ada sesuatu yang paling indah di muka bumi dibandingkan mendamaikan dua kelompok yang bertikai atau dua orang yang sedang dalam sengketa. Maka itu adalah amalan yang paling indah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam keseharian kita selalu bisa bersifat untuk adilun, bersifat untuk berada di tengah-tengah, menanggapi segala sesuatunya dengan tepat dan cepat dan pas menurut situasi dan kondisi yang berlaku di tempat dan waktu itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.